Kan udah aku bilang tadi kan, itu hasil penyelidikan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya, yang menceritakan tentang perihal, aduh, Tuh Pak KJ di mute dulu dong Pak KJ. Pak KJ monitor. Pak di mute dulu. Pak Fernandes di mute dulu ya. Ya. Di mute dulu. Oke. Biar nggak mantul-mantul. Oke lanjut Kurunda. iya, saya percaya dan saya menggunakan itu untuk menyadarkan saudara, bukan untuk menguatkan iman saya, tetapi untuk menyadarkan saudara tentang ajaran Yesus yang dihasilkan dari penyelidikan orang yang tidak dikenal. Demikian. Kenapa Pak? Halo? Ya, saya percaya. Ya, Intinya berarti si Bapak itu percaya sama Bible, sama Alkitab sebagai ciptaan manusia. ya betul sekali. Ya. Terus kenapa setiap Bapak itu debat selalu ngambil dari isi Alkitab? Si Yesus klaim berkata Ya, begini, begitu kan? Berarti Bapak iya, percaya. iya. Bukan masalah percaya atau tidak percaya, Pak. Kenapa saya menggunakan data dari Bible? Karena musuh terbesar Kristen itu adalah Bible-nya sendiri. Kenapa bisa Bapak ngomong kayak gitu? Terus? Ya itu aja. Saya gunakan Bible untuk menyadarkan Kristen bahwa apa yang diimani tidak sesuai dengan Bible-nya sendiri, kan gitu, Bang. Iya, kenapa ya? Misalnya si Bapak kan di dalam Al-Quran itu Al-Quran ya kan? Itu Iya. Nabi Isa sama persis ceritanya di Alkitab. Sedangkan Nabi Isa itu Yesus di luar lahir daripada Nabi Isa. Ya kan? Ya, jadi Nabi Isa itu adalah berita tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel, di mana berita ini didatangkan dari langit. Sedangkan tentang Yesus, ini Yesus adalah cerita-cerita yang dibangun kemudian oleh orang Barat yang tidak kita ketahui siapa oknumnya. Itu pembedanya, Pak. Jadi Yesus itu adalah cerita yang dibangun oleh orang Barat, sedangkan Isa itu adalah cerita yang diberitakan dari langit berupa pewahyuan dari Allah, sama seperti pewahyuan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam bercerita tentang Nabi Ibrahim atau Abraham, meski Nabi Musa tidak pernah bertemu dengan Abraham dan tidak hidup sesama dengan Abraham. Jadi kedudukan Al-Quran dan cerita Torahnya Nabi Musa itu sama. Sedangkan Bible ini adalah sebuah buku yang dituliskan oleh orang Barat yang tidak diketahui asal usulnya dari mana, dan tidak ada legitimasi langsung dari oknum yang diceritakan. Misalnya Yesus tidak mengenal surah Lukas, Yesus tidak mengenal surah Markus, Yesus tidak mengenal Filipi, Kiliki, Papaya dan seterusnya. Yesus tidak kenal. Kitabnya Kristen intinya tidak dikenal oleh Yesus. Itu, Pak. Tidak dikenal oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengenal kitabnya Anda. Itu dalilnya dari mana? Enggak ada dalil. Memang Yesus tidak mengenal kitab Anda. Ya, terus tahu si Bapak dari mana itu? Karena buku yang muncul belakangan itu adalah buku yang dikarang jauh setelah Yesus tidak ada. Jauh sebelum Yesus tidak ada gitu. Jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit, setelah Yesus tidak ada di bumi, baru muncul buku Anda beberapa puluh tahun kemudian. Oh, begitu. Iya. Terus Al-Quran itu ini yang nulis siapa aja? Yang menulis Al-Quran itu adalah sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW langsung. Oh, Iya. di situ langsung ada situ Nabi Muhammad gitu. Yes, betul sekali. Dan tulisan-tulisan mereka itu diperiksa ulang oleh Rasulullah melalui hafalan-hafalan setiap tahun. Selama kurang lebih 22 tahun pewahyuan Al-Quranul Karim itu selalu dicek oleh Rasulullah, hafalannya dan juga tulisannya. Terus Makanya Al-Quran disebut,
Ya. Al-Quran disebut sendiri oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling mulia, yang paling baik di antara umatku adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, kitab Roma, Filipi, Galatia, Efesus, dan seterusnya. Yesus tidak mengenal kitab saudara. Terus gini Pak ya, bisa nggak si Bapak ngasih Al-Quran di depan saya, Al-Quran asli pada zaman Nabi Muhammad? Bisa. Ada nggak? Ada nggak Pak nama Al-Quran yang asli pada zaman Nabi Muhammad? Ya, jadi gini. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran yang asli daripada tulisan yang pertama, itu tulisannya di pelepah kurma. Ya, pelepah kurma itu, usia pelepah kurma itu tidak bisa bertahan sampai ratusan, apalagi sampai jutaan tahun. Maka yang asli dari Al-Quran itu adalah hafalan. Hafalan itu asli. Karena kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran itu dari Roh Kudus, kemudian dia sampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menghafalkan. Dari hafalan sahabat berpindah kepada murid, murid ke murid, murid ke murid, murid ke murid, murid ke murid, sampai kepada guru saya sampai ke saya mengajarkan anak-anak saya, anak-anak saya mengajarkan kepada cucu-cucu saya, begitu seterusnya. Hafalan tidak boleh salah, hafalan tidak boleh keliru. Itu asli itu dari Rasulullah, tidak boleh berubah. Seperti itu, Bung. Nah, sedangkan surah-surah di kitab Anda itu tidak pernah Yesus tahu menahu tentang itu, nggak pernah. Yesus nggak tahu kitab saudara. Ya, halo. Silakan Pak DXNL ditanggapi narasi dari Guru Desma, Pak DXNL. Iya gitu aja sih Pak. Berarti si Bapak dari awal kan saya udah bilang, si Bapak mempercayain, mengimanin isi Alkitab, isi Injil, itu tulisan dari manusia gitu ya kan Pak kan? Tapi kenapa ya selama saya melihat debat-debat di YouTube, di TikTok, entah di mana gitu, selalu mempermasalahkan ikut ada ajaran dari Alkitab ya kan, katanya ini ada dalilnya dari Lukas, Yohanes begitu kan. Tapi berarti mereka dipercaya dong kalau misalnya itu menyangkut pautkan dengan Alkitab kan? Gimana? Waduh, saya pusing ini karena ada yang chat juga. Tunggu. Gimana tadi pertanyaannya? Oh, saya membahas Bible. Ya, karena orang Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan. Iya. Sementara Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jadi untuk mengajarkan orang-orang yang menuhankan Yesus bahwa Yesus itu Tuhan, ya saya kasih lihatlah di Bible-nya. Itu Bible-mu sendiri yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, ini bahaya kalau Bible sendiri tidak dipercaya. Karena kalau saya sajikan Al-Quran tidak mungkin dipercaya, namanya juga kafir kan, kufur, menutup diri dari Al-Quran. Maka saya gunakan kitabnya sendiri untuk mereka terwaraskan kemudian. Jadi jangan Anda mengatakan saya menggunakan Al-Quran untuk meningkatkan keimanan saya. Tidak, Al-Quran sudah cukup bagi saya sebagai Muslim untuk beriman dan mengetahui kebenaran itu. Hanya saja ajaran Kristen itu diajarkan kepada Islam juga, maka saya membentengi umat Islam yang mau dibentengi oleh Bang Soma ini dengan mengajarkan bahwa Bible sendiri mengakui Yesus bukan Tuhan. Seperti itu, Bung. Orangnya udah tabur.
Lanjut Ahi, lanjut sebentar. Silakan.